Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Dengan video ini saya ingin menceritakan perjalanan bagaimana saya berada di YouTube, kenapa saya ada di YouTube. Perjalanan yang kita lalui kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan tujuan kita, karena kita hanya bisa berusaha, tetap Allah yang menentukan. Kembali lagi ke kenapa saya berada di YouTube. Berawal dari 3 tahun yang lalu, dimana saya pertama membeli HP Android. Jadi saya membuat akun YouTube. Sebenarnya akun YouTube saya buat sudah lama sekali, tapi tidak saya kembangkan karena saya ada kegiatan-kegiatan lain sehingga saya tidak fokus ke YouTube. Dalam kondisi saat ini kita hadapi bersama-sama dengan adanya wabah COVID-19, saya harus berpikir lagi bagaimana caranya saya bisa mengembangkan potensi diri saya yang ada, pemikiran-pemikiran kita yang ada, kita gunakan, kita keluarkan, kita salurkan. Sebenarnya di samping YouTube saya juga mempunyai blog atau situs yang saya bangun lewat WordPress sebagai tempat atau sarana untuk menulis ide-ide saya, pemikiran saya, penglihatan saya salurkan di blog. Dan juga saya juga sebenarnya bisa mempunyai akses untuk masuk ke dunia online, sebagai contoh untuk bisnis di bidang online, karena untuk saat ini saya tidak punya biaya untuk sebagai modalnya. Untuk saat ini saya tangguhkan dulu. Saya sekarang bisnis online yang sekarang lagi mengisi media sosial. Sebenarnya saya bisa membuat website sendiri, atau kita masuk ke toko-toko online lain kayak Lazada, kayak Shopee atau apa, kita buka lapak di sana, atau sekalian kita buka website untuk bisnis. Tapi belum saya lakukan karena saya belum ada biaya. Untuk saat ini saya masuk ke dunia YouTube lagi, mengembangkan YouTube lagi yang sudah lama sekali channel ini tidak saya gunakan. Saya akan berusaha membuat konten-konten yang ada, membuat video-video yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita, di daerah kita, sebagai penyaluran aspirasi ide-ide kita yang ada. Kita simpan karena saya suka dengan media sosial seperti Facebook, Twitter atau yang lain. Sebenarnya saya akun-akun itu saya udah punya semua, tapi karena kalau di luar kemampuan saya ini saya dunia YouTube sebenarnya sangat menyenangkan untuk menyimpan kenangan-kenangan, atau karena kita tidak bisa menyimpan di HP secara penuh, secara banyak, karena nanti memori HP tidak mampu. Kita simpan di YouTube. Juga kita punya harapan ke depan, mungkin suatu saat kita dapat komunikasi
income dari YouTube itu urusan nantilah, yang penting kita membuat karya dulu, kita berbuat semaksimal mungkin, membuat konten-konten yang kira-kira berguna untuk pemirsa semuanya. Sebenarnya tadinya saya mau membuat konten-konten hiburan karena akan susah mencari teman untuk taruhlah sebagai kameramen atau sebagai aktornya. Jadi saya membuat konten-konten yang kira-kira bisa saya buat sendiri, karena kebanyakan mereka tidak ada uang katanya. Kita memang tidak ada uang. Sebelum kita dapat penghasilan dulu memang kita tidak ada uang, jadi kita susah mencari teman yang kira-kira bisa diajak bergabung bersama. Ide-ide pemikiran saya itu berawal dari keadaan sekarang, yang karena keadaan ekonomi yang lagi susah karena imbas dari COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Hampir semua itu terkena imbasnya. Jadi apapun banyak waktu luang atau nganggur, saya harus berpikir bagaimana caranya saya punya kegiatan sampai kegiatan harian yang umumnya berada di kampung atau di wilayah kita. Aku harus mengembangkan pemikiran-pemikiran, harus mengembangkan wawasan saya yang ada. Mungkin untuk teman sobat bisa juga bagaimana kita bisa berpikir mengembangkan potensi diri supaya kita bisa punya harapan ke depan untuk yang lebih baik. Karena kita berpikir itu di saat kita susah, di saat kita tidak ada pekerjaan, di saat kita punya penghasilan, di saat kita tidak punya uang, kita baru berpikir. Selama kita masih punya uang, kita asik dengan dunianya kita, kesenangan kita, hobi kita. Jadi kita tidak berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, ini yang seperti saya yang terjadi. Jadi seolah-olah yang kita lakukan itu sudah terlambat, karena kita melakukan di saat kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu susahnya. Kita mengingat suatu fasilitas, kita bingung untuk mendapatkan fasilitasnya, karena kita posisi sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu yang ada di kebanyakan, yang ada di diri kita, kebanyakan orang dan lingkungan kita. Ya, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa subscribe, like, and komen di channel saya. Ya, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.